Inilah dosa wanita yang merebut suami orang menurut hukum Islam. Merebut suami orang atau istri orang lain sudah sering terjadi saat ini, hingga hal tersebut mengakibatkan perceraian. Belakangan ini santer terdengar sebutan bagi wanita dengan julukan pelakor yang tak lain singkatan dari perebut laki orang. Islam sebenarnya tidak pernah memberikan larangan seseorang untuk mencintai orang lain, sebab cinta merupakan fitrah yang datang dengan sendirinya tanpa perlu dicari. Seseorang yang mencintai bahkan mempunyai derajat tinggi dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, seorang wanita atau pria yang berusaha mengganggu atau merebut pasangan dari sebuah keluarga, terutama kerabat dekat, sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Berikut penjelasannya. Berdasarkan sunnah Rasul, terkait bagaimana hukumnya seorang wanita yang merebut suami orang lain antara lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami menceraikan wanita lain yang menjadi istrinya, dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Berikut bentuk-bentuk gangguan atau merusak hubungan suami istri menurut Islam. 1. Mendoakan pasangan untuk bercerai. Seseorang yang memanjatkan doa agar keinginannya tercapai dan memohon supaya hubungan seorang wanita atau suami pada pasangannya bisa rusak dan terjadi perceraian di antara keduanya. 2. Berpura-pura bersikap baik. Berpura-pura bersikap dengan baik, memiliki tutur kata yang manis dan juga melakukan berbagai macam cara secara lahiriah, namun sebetulnya memiliki maksud untuk merusak hubungan suami dengan istrinya atau sebaliknya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian dari sebuah penjelasan atau tutur kata itu adalah benar-benar sihir. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, mempengaruhi dan memprovokasi. Cara berikutnya adalah dengan memberikan bisikan, perkataan yang bersifat memicu atau menggoda dan juga provokasi pada seorang suami, supaya berpisah dengan pasangannya dengan janji akan menikah dengannya atau orang lain. Seperti dijelaskan dalam firman Allah, perbuatan yang demikian merupakan perbuatan tukang sihir dan perbuatan cetak terbuka ciri wanita yang baik untuk dinikahi menurut Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis menempatkan singgasananya di atas air, lalu menyebar anak buahnya ke berbagai penjuru. Yang paling dekat dengan sang iblis adalah yang mampu fitnahnya paling hebat di antara mereka. Salah seorang dari anak buah itu datang kepadanya dan melaporkan bahwa dirinya telah berbuat begini dan begitu. Maka sang iblis berkata, kamu belum berbuat sesuatu. Lalu seorang anak buah lainnya datang dan melapor bahwa dia telah berbuat begini dan begitu, sehingga mampu memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Kemudian sang iblis menjadikan sang anak buah ini sebagai orang yang dekat dengannya, dan sang iblis berkata, tindakanmu sangat bagus sekali, lalu mendekapnya. Hadis riwayat Muslim. 4. Meminta atau menekan. Meminta ataupun menekan seseorang tanpa henti dan secara terus terang supaya wanita atau pria cerai dengan pasangannya. Permintaan tersebut tanpa disertai alasan yang dibenarkan syariat sehingga menyebabkan salah satu dari pasangan meminta talak. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencari wanita lain yang menjadi istrinya, dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya. Muttafaq alaih.